Halo semua. Pernah nggak sih kalian ingin mencari sebuah ide baru untuk suatu masalah, tapi itu stuck gitu? Nah, di video kali ini akan menjelaskan sebuah metode yang sangat terbukti ampuh untuk menghasilkan sebuah ide-ide kreatif. Metode kali ini akan dibahas yaitu metode brainstorming. Jadi, apa sih brainstorming itu? Brainstorming adalah salah satu teknik paling populer yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk mencari solusi, menciptakan inovasi, atau sekedar mengeksplorasi ide baru. Brainstorming sendiri berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu brain yang berarti otak dan storm yang berarti badai. Secara harfiah, ini adalah proses badai otak yang itu mendorong otak kita untuk berpikir secepat atau sekreatif mungkin. Secara formal, brainstorming adalah metode diskusi atau berpikir kreatif untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu prinsip utamanya adalah tidak ada ide yang buruk. Ya, di tahap awal ini, semua ide diterima apa adanya tanpa kritik dan penilaian dari orang lain. Karena tujuan dari brainstorming itu, yaitu kita mengumpulkan ide-ide baru lalu memecahkan masalah dengan sudut pandang yang berbeda dan kita dapat mendorong sebuah kreativitas dalam sebuah tim. Jadi, teknik ini itu sering digunakan dalam berbagai bidang, yaitu dari dunia bisnis, pendidikan, hingga seni kreatif. Sekarang, kita akan masuk dalam struktur dan tata cara dalam brainstorming. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu struktur atau langkah-langkah dalam brainstorming. Agar brainstorming berjalan efektif, ada beberapa tahapan yang perlu kita ikuti. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum memulai brainstorming, tentukan dulu apa tujuan utamanya. Misalnya, apakah kalian ingin menemukan ide baru atau produk atau solusi untuk masalah tertentu? Selain itu, siapkan alat bantu seperti papan tulis, sticky notes, atau aplikasi digital untuk mencatat ide-ide baru yang muncul dalam pikiran kita. Yang kedua, pemaparan masalah. Setelah persiapan selesai, langkah berikutnya adalah menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan. Pastikan semua peserta itu memahami topik yang akan dibahas. Contohnya itu, seperti kalian itu ingin meningkatkan penjualan produk, lalu kita harus menjelaskan data penjualan saat ini, lalu kendala yang akan dihadapi apa, dan target yang ingin kita capai. Yang ketiga yaitu pencapaian ide. Ini itu merupakan inti dari brainstorming ini. Di tahap ini itu peserta bebas menyampaikan ide apapun yang terlintas di pikiran mereka tanpa takut dikritik. Lalu itu sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tidak menghakimi agar semua orang itu merasa terdorong untuk berbicara. Dan pada konsep ini tuh kita harus berani dalam berbicara dan menyampaikan semua ide kita kepada tim kita tanpa takut dikritik oleh tim kita sendiri. Yang keempat yaitu pencatatan ide. Semua ide yang muncul harus kita catat, baik menggunakan papan tulis, sticky notes, atau langsung ke aplikasi digital. Jangan sesekali menyanyi ide-ide tahap ini, karena kita itu masih fokus pada pengumpulan ide sebanyak mungkin dalam prinsip pencatatan ide di ini. Yang kelima yaitu evaluasi dan pengelompokan. Setelah sesi ide selesai, waktunya untuk mengevaluasi. Pilih ide-ide yang paling relevan atau potensial. Kemudian kelompok kita itu kita harus bisa mengelompokkan berdasarkan kategori seperti ide yang terkait dengan pemasaran, teknologi, atau layanan pelanggan. Dan terakhir itu kita melakukan tindak lanjut. Nah, pada tahap ini tuh tahap terakhir kita harus mengambil tindakan berdasarkan ide-ide yang telah dipilih.
Lalu kita harus membuat rencana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam praktik nyata. Kita harus terjun ke dalam lapangan itu untuk kita bisa mengolah lebih banyak dalam masalah yang udah kita cantumkan pada ide-ide tersebut. Lalu kita akan pasti bertanya-tanya, apa sih contohnya dari brainstorming itu? Sekarang kita akan masuk kepada contoh implementasi dari brainstorming. Oke, di sini saya akan memberikan contoh implementasi dari brainstorming, yaitu dengan kasus tim ingin meningkatkan penjualan produk yang stagnan. Kasus ini memiliki langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada persiapan. Kita harus mempersiapkan tim marketing, produksi, dan layanan pelanggan yang berkumpul dalam sesi brainstorming. Dan kita harus memiliki alat bantu itu seperti sticky notes, papan tulis yang sudah disiapkan oleh tim kita sendiri. Yang kedua, pemaparan masalah. Pemimpin tim menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir itu bagaimana dengan penjualan produk stagnannya di angka tertentu gimana. Lalu fokusnya brainstorming itu harus menemukan strategi pemasaran baru yang sangat signifikan. Yang ketiga, penyampaian ide. Peserta mulai menyampaikan ide itu seperti tim menawarkan diskon untuk pelanggan setia, bekerja sama dengan influencer media sosial, lalu tim bisa membuat konten video unboxing yang menarik, lalu bisa juga tim menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel seperti cicilan, kredit, pay later, agar konsumen kita itu dapat terjerumus ke dalam kasus yang akan dibahas saat ini. Yang keempat yaitu pencatatan ide. Semua ide itu harus dicatat di sticky notes dan ditempel di papan tulis agar semua tim itu biar ingat apa yang masalah yang akan dibahas dan memiliki solusi yang akan dijalankan nanti ke depannya kayak gimana. Yang kelima, evaluasi dan pengelompokan. Setelah sesi selesai, ide-ide dikelompokkan menjadi kategori seperti digital marketing, lalu promosi harga. Lalu tim itu memilih 2 ide terbaik, yaitu kolaborasi dengan influencer dan menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel yang seperti tadi, cicilan atau pay later. Lalu yang ke-6 itu tim harus membuat rencana kerja untuk menghubungi influencer dan mengatur sistem pembayaran baru. Jadi itu seperti tindak lanjut yang tahap terakhir tadi, kita harus terjun ke dalam dunia lapangan agar tim itu membuat rencana kerja untuk menghubungi influencer tadi ini. Bagaimana? Sudah kan? Sekarang itu brainstorming bukan hanya tentang menghasilkan ide, tetapi juga melibatkan langkah-langkah terstruktur untuk memastikan hasilnya itu bisa diimplementasikan. Tips tambahan dari saya yaitu kita harus membuat suasana santai dan bebas tekanan selama brainstorming agar kreativitas seseorang itu butuh ruang untuk berkembang. Jadi biarkan mereka itu merasa dirinya santai agar selama proses brainstorming itu mereka akan berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, jangan takut mengutarakan ide yang aneh atau unik. Terkadang ide itu terbaik datang dari hal yang tampaknya tidak masuk akal. Yang ketiga, libatkan orang-orang dari latar belakang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi, ini pembahasan lengkap tentang adanya metode brainstorming. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.